Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Dinar, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih sudah mengunjungi ruangan BK. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Tadi kamu kesini naik apa? Naik motor, Bu. Rumahmu di mana? Di Pondok Kelapa. Kegiatan kamu sehari-hari ngapain aja? Saya di rumah nggak ngapa-ngapain sih, paling main gadget atau nggak main sama teman-teman aja di rumah. Itu kegiatan sehari-hari kamu Ya. di rumah. Apa yang sedang kamu pikirkan, Nak? Akhir-akhir ini saya ngerasa saya kurang berkonsentrasi untuk belajar. Lalu minggu lalu ulangan saya juga sangat jelek, Bu. Lalu bagaimana? Saya sangat malu kepada teman-teman saya. Kalau ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan malu terhadap temanmu? Saya merasa sangat kecewa sama diri saya sendiri dan juga bingung kenapa saya bisa kayak gini. Jadi ibu mengerti, Nak. Jadi kamu ini mengalami penurunan semangat belajar dan nilai-nilai kamu itu tidak maksimal atau jelek, dan akhirnya kamu ini merasa minder terhadap teman-temanmu di kelas. Iya, Begitu, Bu, Nak? seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu hari ini ada waktu luang? Sebentar. Oh, kebetulan hari ini ibu tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan seseorang. Bagaimana? Apa kamu mau mengutarakan perasaan kamu sekarang? Sejujurnya saat ini saya sedang ada pikiran. Saya bingung ceritainnya dari mana. Tapi akhir-akhir ini saya rasa saya tidak fokus untuk belajar. Makanya hari ini saya ingin konseling dengan Ibu. Begini, Nak. Sebelumnya kamu tahu tidak konseling itu apa? Tidak, Bu. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konselingnya kamu. Jadi proses pemberian untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kamu. Dan dalam BK itu tidak untuk siswa-siswa nakal, namun BK itu ada bimbingan dan konseling, di mana bimbingan itu orang-orang yang tidak mempunyai masalah namun membutuhkan bimbingan, dan konseling adalah orang-orang yang mempunyai masalah dan datang ke BK untuk mengatasi masalahnya. Dan di dalam konseling ini kami menganut 3 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, dan yang paling penting itu terakhir ada asas kerahasiaan. Akhir-akhir ini saya sangat sering di kelas, Bu. Saya malu dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus, dan juga saya sering melamun. Ibu memahami perasaan kamu, Nak. Tetapi apakah kamu dengan berdiam diri di kelas itu akan mengembalikan perasaanmu menjadi lebih baik? Sepertinya tidak, Bu. Saya sebenarnya takut kalau misalkan saya tidak bisa menyeimbangi prestasi teman-teman saya di kelas, dan juga saya takut kalau misalkan saya tidak bisa mengikuti materi di kelas. Baiklah, Nak. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu kesulitan dalam belajar dan tidak semangat dalam belajar. Dan tadi juga kamu mengatakan bahwa kamu itu minder karena khawatir dengan teman-temanmu dan takutnya kamu tidak dapat menyimbangi materi-materi yang ada di kelas. Sebenarnya masalah mana yang menurutmu lebih penting? Menurut saya dua-duanya penting, Bu. Saya benar-benar malu, Bu. Dari apa yang kamu kemukakan tadi, kelihatannya kamu itu kecewa pada dirimu sendiri. Apakah benar demikian, Nak? Itu sangat benar, Bu. Makanya itu saya sangat malu dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus, dan saya suka menyendiri di dalam kelas. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu itu sering melamun sendiri di kelas. Namun menurut laporan wali kelas, kamu itu juga kurang bersosialisasi dengan teman-temanmu. Sebenarnya bagaimana, Nak? Iya, Bu, saya kurang bersosialisasi, dan juga saya gara-gara minder dengan teman-teman saya yang prestasinya bagus, makanya itu saya suka menyendiri. Oh, Ibu paham. Lalu bagaimana, Nak? Saya akhir-akhir ini merasa terbebani karena kurang konsentrasi belajar saya. Saya sangat takut dengan masa depan saya, Bu. Kadang ya, Bu, guru itu memberikan materi pembelajaran dalam bentuk soft copy. Saya sangat merasa kesulitan untuk membacanya di komputer. Bagaimana soft copy itu kamu ubah menjadi bentuk hard copy, Nak? Ya, bisa sih, Bu. Mari kita coba menyatukan masalah-masalah yang dari apa yang tadi kita bicarakan. Pada satu sisi, kamu ini mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga kamu ini mengalami penurunan semangat belajarnya. Nah, pada sisi lain ini, kamu itu mengalami minder atau malu pada teman-temanmu karena khawatir
kamu ini tidak dapat menyimbangi materi-materi yang ada di kelas, benar begitu nak? Benar Bu. Oke baik. Terus apalagi yang mau kamu utarakan? Saya suka menangis Bu. Oh nggak apa-apa, menangis itu hal yang wajar nak, tergantung pada hal apa yang kamu tangiskan, karena tangis itu merupakan suatu luapan emosi. Sekarang begini nak, bukankah sekolah itu tempatnya untuk belajar dan menuntut ilmu? Iya sih Bu, benar. Saya tujuannya sekolah itu untuk menuntut ilmu dan juga untuk masa depan saya kelak Bu. Begini nak, kita itu duduk di bangku sekolah dan dapat merasakan memakai seragam sekolah itu adalah suatu keberuntungan yang sangat istimewa yang dapat kita rasakan. Tidak semua orang itu mampu dan memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan. Maka dari itu saya berpesan bagi kita yang memiliki kesempatan tersebut, alangkah lebih baiknya kita manfaatkan kesempatan itu. Saya ingin nilai-nilai saya meningkat Bu. Baik, begini nak, yang pertama itu kamu belajar dengan rutin paling kurang 2 jam dalam sehari. Yang kedua itu merinci bab-bab yang kamu tidak tahu dan kamu langsung bertanya kepada bapak atau ibu gurunya. Dan yang ketiga itu kamu mengumpulkan tugas tepat waktu. Oh ya, saya paham Bu. Jadi begini nak, misalnya itu kamu dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kamu belum paham pada bab-bab tertentu. Nah, di saat proses KBM atau kegiatan belajar mengajar, kamu langsung tanya yang kamu belum paham ke bapak atau ibu gurunya. Dan jika bapak atau ibu gurunya itu memberikan tugas, alangkah lebih baiknya kamu itu langsung mengumpulkannya tepat waktu. Baik Bu. Menurut ibu, kamu itu untuk sampai pada tahap ini itu kamu udah hebat. Namun alangkah lebih hebatnya lagi jika kamu bisa melewati masa-masa ini dan tumbuh melawan rasa malasmu. Saya percaya kamu bisa melewati masa-masa ini nak. Iya Bu, semoga saya bisa melewati masalah ini. Sebelum mengakhirinya, kamu tanda tangan dulu kontrak perjanjian dalam konseling, dan apabila kamu kurang waktunya dalam konseling ini, kamu bisa nanti hubungi saya dan atur jadwalnya untuk mengadakan konseling lagi. Tanda tangan di sini. Sini ya Bu. Ya. Terima kasih nak. Ibu yakin nak, jika kamu mempunyai niat dan tujuan lalu diselingi dengan kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu pasti bisa memperbaiki prestasi kamu nak. Teruslah belajar dan memperbanyak baca buku sehingga kamu dapat menambah wawasan kamu. Ya Bu, sekarang saya mengerti apa yang harus saya lakukan dan juga saya akan melakukan apa yang Ibu katakan. Lalu bagaimana nak? Apakah ada lagi yang mau kamu utarakan? Saat ini sepertinya tidak Bu. Terima kasih atas waktunya untuk bisa konseling dengan saya. Ya, sama-sama nak.